Ikutin, cari yang teliti buat gue. Hasan Andriani kena luka di luar istana. Kalau Hasan Andriani nggak ketemu, kalian semua bakal ikut celaka. Siap! Dendrobium besi. Dasar nggak tahu malu. Maaf mbak, gua kena racun kicingsan. Beneran susah ngendalin diri. Gue ini dokter cewek, biar gue cek dulu. Racun orang ini udah masuk paru-paru. Kalau nggak ngelakuin hubungan cowok-cewek, dalam sejam dia pasti mati. Lu pergi aja. Nggak usah pedulin gua. Dia sih nggak kelihatan jahat. Tuh, gue juga nggak niat nikah. Kenapa nggak selamatin dia aja? Hitung-hitung tanggung jawab dokter. Tunggu bentar. Cing. Hasan Andriani! Hasan Andriani! Maaf, gue telat nyelamatin Hasan Andriani. Mohon maaf. Hasan Andriani, lo nggak apa-apa kan? Aduh, pelan-pelan dong. Cari cewek itu. Gua mau bawa dia balik ke istana. Siska Firmansyah, lo tadi malam pergi kemana? Bikin gue nunggu semalaman. Jangan sampai Desi Susilo tahu. Gue semalam bareng sama cowok yang mukanya aja nggak kelihatan. Gue pergi cari obat herbal. Karena udah kemalaman, gue akhirnya nginep seadanya di gunung. Terus, mana kain sutra putih yang lu janjiin buat gue? Desi Susilo, maaf ya. Kayaknya kain itu hilang deh. Gue tahu kain itu mahal. Kalau emang gak mau beliin, bilang aja langsung. Ngapain juga bohongin gue segala? Gue beneran udah beli kok. Gue bahkan udah minta penjahitnya buat sulamin nama lo di situ. Desi Susilo, jangan marah dong. Nanti kalau bulan depan gue udah terima gaji, gue beliin lagi satu buat lo. Lo udah dapat kerjaan baru ya? Menurut gue sih, dengan kemampuan lo, mending jadi dokter istana aja. Sayangnya, sekarang cewek gak bisa jadi pejabat. Tapi siapa tahu aja. Silakan para tabib ke sini. Jadi ini istana negara ya? Hasan Andriani datang! Hidup Hasan Andriani. Panjang umur, panjang umur, panjang umur. Tunggu dulu. Tunggu sebentar. Berhenti. Hasan Andriani, ini semua adalah dokter baru yang masuk ke istana. Lo angkat kepala lo. Kenapa masuk ke istana? Menjawab Hasan Andriani, hamba sejak kecil belajar ilmu kedokteran. Gue sangat paham kalau dokter itu harus punya hati yang baik masuk ke istana jadi dokter. Sebenarnya buat menjalankan jalan kedokteran. Bantu masyarakat biar hidup aman dan sejahtera. Itu ya? Ternyata cewek. Cewek juga berani masuk istana jadi dokter. Udah bosan hidup ya? Iya juga. Aroma ini kayaknya pernah gue cium sebelumnya. Lo tahu gak, ngebohongin Hasan Andriani itu bisa bikin kepala melayang.
Berani banget rakyat rendahan. Berani-beraninya nyamar jadi cowok buat nipu Hasan Andriani. Pengawal sini. Suruh dia keluar, hukum cambuk sampai mati. Boleh gue tanya Hasan Andriani, hal terpenting dalam dunia medis itu apa sih? Kurang ajar. Tentu saja hati yang tulus dan kemampuan medis. Hati yang tulus itu fondasi utama seorang dokter. Kemampuan medis itu cara buat nyembuhin penyakit. Boleh gue tanya, Hasan Andriani, apa hubungannya dua hal itu sama jenis kelamin? Kenapa cewek nggak boleh jadi dokter? Jangan sentuh gue ini dokter cewek. Sudah dia pergi. Lepasin dia. Gua dulu juga pernah diselamatin sama dokter cewek. Besok biarin dia kerja di rumah sakit kerajaan ya. Baik Hasan Andriani. Terima kasih atas kemurahan hati Hasan Andriani. Hasan Andriani panjang umur. Semoga hidup Hasan Andriani makin berjaya. Hasan Andriani, cewek itu udah ketemu. Hasan Andriani. Cepat bawa gua ke sana. Baik Hasan Andriani. Nggak nyangka ya, Hasan Andriani ternyata bijaksana juga. Lo itu Desi Susilo kan? Kenapa nggak cepat-cepat hormat sama Hasan Andriani? Maaf, gue nggak tahu kalau lo itu Hasan Andriani. Mohon Hasan Andriani maafin gue. Nggak usah terlalu formal. Kasih kursi buat Desi Susilo. Siap. Desi Susilo, silakan duduk. Orang yang malam itu di dalam gua. Itu lo kan? Wah. Desi Susilo, nggak usah tegak. Lo itu udah nyelamatin gua. Gua pasti bakal balas kebaikan lo. Bawa masuk aja. Lu mau nggak masuk istana jadi permaisuri? Jadi dokter istana sebulan cuma dapat 2 keping perak. Kalau Desi Susilo tahu pasti dia seneng banget. Gue sekarang juga mau pulang kasih tahu dia. Masuk istana jadi permaisuri. Kalau lo nggak mau, Hasan Andriani juga nggak bakal maksa lo. Barang-barang ini anggap aja sebagai ucapan terima kasih dari gua. Gue mau kok. Sebenarnya, waktu rakyat jelata pertama kali ketemu Hasan Andriani, gue langsung naksir sama beliau. Sri Andriani, kenapa nggak buru-buru ucapin terima kasih? Terima kasih atas kebaikan Hasan Andriani. Bangunlah. Beberapa hari lagi, Hasan Andriani bakal kirim orang buat jemput lo ke istana. Hamba dengan hormat mengantar kepergian Hasan Andriani. Barangnya udah dikembalikan ke pemilik aslinya. Gue pergi cari obat. Soalnya udah kemalaman, jadi gue nginep seadanya di gunung semalam. Siska Firmansyah, mulai sekarang, gue yang jadi penyelamat hidup Hasan Andriani. Desi Susilo. Kerjaan baru gue ini sebulan dapat 2 uang perak loh. Ada orang yang udah datang ke sini. Ini apaan ya? Lamaran. Siska Firmansyah. Gue mau nikah. Nikah. Sama siapa? Rudi Darmawan. Anak orang kaya dari keluarga Rudi Darmawan yang suka foya-foya itu? Desi Susilo, orang itu selain makan sama minum nggak bisa apa-apa. Kok lu mau nikah sama dia sih? Darmawan bilang dia udah berubah total. Semua ini bukti keseriusan dia. Siska Firmansyah, gue tahu lo ngelakuin ini demi kebaikan gue. Tapi gue udah mutusin, jadi lo gak usah khawatir sama gue lagi ya. Tanggal nikahnya udah ditentuin. Gue bakal minta izin buat nganterin lo nikah langsung. Sekalian kasih pelajaran ke Rudi Darmawan. Kalau dia berani nyakitin lo, gue gak bakal maafin dia. Nggak usah. Ini kan kain sutra putih yang dulu gue kasih ke lo. Bukannya udah hilang, kok bisa ada di lo? Ini dikasih sama Rudi Darmawan ke gue. Dia tahu gue suka kain sutra putih, jadi dia kasih 1 ke gue. Oh iya, Siska, tadi lu bilang, sekarang sebulan lu dapat 2 tael perak. Gue yang baru dapat kerjaan baru.
Lo udah punya kerjaan sebagus itu, jadi jangan ambil cuti lagi ya. Urusan nikah gue, Rudy Darmawan udah siapin semuanya buat gue. Nanti pas gue balik ke rumah, gue ajak dia buat ketemu sama lo ya. Bukannya ini Desi Susilo ya? Mau nikah lagi sama om tua mana nih? Jadi istri kedua ya? Walaupun lu nggak bisa masuk rumah gua, nggak perlu juga sampai serendah ini dong. Rudy Darmawan, yang gue nikahin itu, adalah orang penting yang seumur hidup lo aja nggak bakal bisa ketemu. Angkatan lu ya, Op! Ini orang kayak gini masih bisa nikah sama orang penting? Surat perintah dari istana sudah tiba. Atas nama negara dan perintah Hasan Andriani, inilah titahnya. Desi Susilo, putri keluarga Lin, sifatnya lembut dan bijak, rajin, patuh, dan selalu bersikap santun, sangat dicintai oleh gue. Dengan ini secara khusus diangkat menjadi selir, diberikan gelar sebagai GFA, dianugerahi kitab emas dan stempel emas. Ini adalah bentuk kasih dari gue. Laksanakan titah ini dengan hormat. Terima kasih atas kemurahan hati Hasan Andriani. Semoga Hasan Andriani panjang umur, sehat selalu, dan berjaya. Desi Susilo, ayo bangun. Selamat ya Desi Susilo. Hasan Andriani bilang, besok akan datang makan di Istana Yongkwan. Jadi Desi Susilo, mohon persiapkan semuanya dari sekarang. Terima kasih banyak Bambang Cahyadi. Kalau nanti Desi Susilo ada keperluan apapun, silakan saja perintahkan gua. Bagian rumah tangga istana gua pasti akan berusaha sebaik mungkin. Kalau begitu gua pamit dulu. Bambang Cahyadi hati-hati di jalan. Siska Firmansyah, jangan salahin gue ya. Mana ada perempuan yang nggak mau nikah sama raja. Sekarang gue udah di dalam istana. Lu masih di luar istana. Mulai sekarang, kita udah beda dunia. Lihat deh. Itu tuh Desi Susilo who was recently appointed as GFA by Hasan Andriani. Gue juga nggak tahu sebenarnya Desi Susilo itu siapa sih. Waktu Hasan Andriani naik tahta, Kiki Ayuningtia sudah milihin banyak banget putri bangsawan buat seleksi. Tapi Hasan Andriani nggak tertarik sama sekali. Sekarang malah milih perempuan dari rakyat biasa jadi selir. Pasti Desi Susilo ini cantiknya luar biasa ya. Gue juga mau lihat. Jangan sembarangan mengintip orang penting. Hati-hati nanti bisa kena hukuman. Makasih udah ngingetin. Kakak Arif. Siska, kok lu bisa ke istana sih? Wah, Beberapa hari lalu, Hasan Andriani nunjuk dokter perempuan. Jangan-jangan itu lo ya? bener itu gue. Dengan kemampuan lu sebagai dokter, pantas banget sih. Iya, ngomong-ngomong Desi mana? Kita bertiga kan dari kecil bareng terus. Cuman dia doang yang nggak belajar jadi dokter. Katanya sih pengen nikah sama cowok idaman nanti. Sekarang, ya bisa nikah lah. Dokter Arif. Hasan Andriani malam ini milih Desi Susilo buat temenin tidur. Jangan lupa siapin obat penenang kandungan. Siap. Kakak Arif, hari ini lo udah bantuin gue. Kerjaan kasar kayak gini, biar gue aja yang kerjain. Hasan Andriani. Hasan Andriani, kayaknya aku nggak kuat minum deh. Kok bau badan lu beda sekarang? Hari ini aku pakai bunga gardenia segar buat hiasan rambut. Apa Hasan Andriani nggak suka? Hasan Andriani. Ayo balik ke istana. Hasan Andriani! Hasan Andriani! Hasan Andriani. Hasan Andriani! Aduh, Nyonya beneran deh. Yang paling nggak disukai sama Hasan Andriani itu bunga gardenia loh. Pertama kali nemenin tidur aja udah bikin beliau marah. Mending Nyonya jaga-jaga sendiri aja ya. Aduh, Hasan Andriani, tungguin aku dong. Aduh, Hasan Andriani. Nyonya,
Aku diutus nganterin obat penahan kandungan, yang efek obatnya maksimal. Tolong diminum setengah jam setelah nemenin tidur Hasan Andriani, ya? Kalian semua kesini buat ngetawain aku, ya? Sana pergi semuanya. Nyonya lagi emosi banget sekarang. Mending lu cepetan pergi aja. Ini di mana ya? Hasan Andriani. Mohon maaf, Hasan Andriani. Saya sama sekali tidak bermaksud mengganggu Anda. Saya cuma tersesat saja. Hasan Andriani, lu kenapa? Jamur tumbuhan. Hasan Andriani, coba makan daun ini. Berani banget. Rumput liar yang nggak jelas berani-beraninya lu kasih ke Hasan Andriani buat dimakan. Gue lagi mau ngecek kesehatan Hasan Andriani kok. Hasan Andriani lagi sakit. Harusnya Irfan Utomo dari rumah sakit istana yang periksa. Nggak ada urusannya sama lu, dokter baru yang baru masuk ke istana. Kalau sampai salah tangani, lu bisa tanggung risikonya nggak? Boleh gue tanya, hari ini Hasan Andriani sempat dekat sama bunga apa aja? Bunga gardenia. Nah, itu dia. Di buku medis ada tertulis, ada orang yang bisa bereaksi sama serbuk bunga. Bisa jadi susah nafas atau muncul ruam merah. Itu namanya jamur tumbuhan. Daun jengkol ini bisa buat meredakan gejala, bisa bantu mengurangi reaksi. Hasan Andriani, lu percaya nggak sama gue? Lu berani banget. Kalau lo olesin jus daun jintan ini, ruamnya bakal cepat hilang kok. Bau apa sih yang nempel di badan lu? Lapor ke Hasan Andriani. Gue tiap hari berurusan sama obat-obatan herbal, jadi wajar aja badan gue bau jamu. Kalau Hasan Andriani ngerasa baunya nggak enak, ya tahan dulu aja sebentar lagi juga hilang kok. Aroma tumbuhan ini bisa nyembuhin penderitaan rakyat. Menurut gua malah wanginya enak banget. Luka ini asalnya dari mana? Waktu lagi berburu di lapangan, nggak sengaja malah terluka. Lo, seorang dokter cewek, berani-beraninya kepo soal urusan gua. Sebagai dokter, harus lihat, dengar, tanya, dan pegang nadi pasien. Harus tahu jelas kapan lukanya, gimana bisa terluka, biar bisa kasih obat yang pas. Nama lo siapa? Menjawab untuk Hasan Andriani, nama gue Siska Firmansyah. Siska Firmansyah yang mana? Itu loh, nama obat herbal di buku pengobatan. Rasanya pahit, agak beracun. Orangnya juga kayak namanya. Gue inget kok. Gue nggak bisa cuma duduk diam nunggu nasib. Harus cari cara biar bisa dapetin hati Hasan Andriani lagi. Bu, itu bukannya Hasan Andriani ya? Siska Firmansyah, kok dia bisa ada di sini? Hari ini lo udah nyelamatin gua angkat lo jadi dokter istana tingkat 6. Mulai sekarang, yang cek nadi gua tiap hari, lo aja yang tangan. Terima kasih atas anugerah dari Hasan Andriani. Ini di mana sih? Hasan Andriani, luka itu jelas-jelas karena diserang pembunuh bayaran. Kenapa lu nggak ngomong jujur ke Siska Firmansyah? Biar dia bisa bantu rawat kesehatan lo. Pembunuh yang nyerang waktu itu belum ketangkep. Makin banyak orang tahu, makin besar juga resiko rencana bocor. Itu yang dipikirin sama Hasan Andriani. Bu, aku udah cari tahu semuanya. Dokter cewek itu dinaikin jabatannya sama Hasan Andriani sendiri. Belakangan ini, bahkan dia yang dipilih buat cek nadinya.
Kalau nanti dia sering cek nadi Hasan Andriani, gue bisa gampang banget ketahuan. Dasar pelacur licik, berani-beraninya lu diam-diam godain Hasan Andriani di belakang gua. Gua nggak mau lihat dia lagi. Lo tahu harus gimana kan? Nyonya, hamba tua ini akan langsung urus sekarang juga. Adik seperguruan, di rumah sakit istana ini banyak banget dokter jago, tapi Hasan Andriani malah nunjuk lo buat periksa nadi. Jangan-jangan dia naksir lo ya? Mana mungkin. Gue sama Hasan Andriani aja baru ketemu 2 kali. Lagian, gue masuk istana buat cari duit, nabung 2 tahun lagi, gue keluar dari sini, terus beli rumah gede. Obat tonik buat Nyonya udah selesai direbus belum? Udah. Makasih ya, Tante. Berani banget lo, dasar pelayan gak tahu diri. Berani-beraninya coba celakain Nyonya. Tante maksud lo apa ngomong gitu? Di obat ini ada akar manis sama rumput laut. 2 bahan itu nggak boleh dicampur. Kalau diminum paling ringan bisa rusak hati sama paru-paru. Kalau parah bisa mati. Gue nggak ngerti lu sebenarnya niat apa. Pelayan nggak tahu diri. Tante mungkin belum tahu 2 bahan ini emang nggak cocok dicampur, tapi Siska Firmansyah tadi rebus pakai api besar dulu, terus dilanjut api kecil selama 15 menit. Gak cuma ngilangin efek negatif, malah bikin obatnya makin bagus buat perkuat limpa sama tambah energi. Apa-apaan api kecil, api besar. Gue rasa dia emang sengaja mau celakain Nyonya. Ngapain juga dijelasin soal obat ke dia? Kalau Tante nggak percaya, ya cobain aja sendiri. Lihat bakal mati apa enggak. Kalau Laila Prabot tuh nggak percaya, ya coba aja sendiri. Kira-kira bisa bikin orang mati nggak? Berani banget lo pembantu rendahan. Gue ini orang dari istana Desi Susilo loh. Sini, ada orang nggak? Seret aja tuh pembantu kurang ajar ke bawah. Cambuk 50 kali. Siapa yang berani? Hasan Andriani panjang umur. Panjang umur. Semoga Hasan Andriani selalu sehat. Hasan Andriani, mohon pertimbangkan dengan bijak. Justru pembantu ini yang duluan mau nyakitin Desi Susilo. Gue cuma jalani aturan istana kok. Apa aturan istana memang gitu? Belum jelas masalahnya, udah main hukum sendiri. Siapa yang ngajarin aturan kayak gitu kalau? Mohon maaf Hasan Andriani. Pengawal, bawa aja pembantu sok kuasa kayak gini. Kirim ke bagian kerja paksa. Hasan Andriani, ampunin gue. Hasan Andriani, gue cuma nurut sama perintah Desi Susilo aja kok. Tolong kasih ampun Hasan Andriani. Bawa pergi. Tolong Hasan Andriani, kasihanin gue. Siska Firmansyah nggak apa-apa kan? Makasih atas perhatian Hasan Andriani. Gua nggak kenapa-kenapa kok. Tenang aja. Gue bakal bela lu sampai dapat keadilan. Joko Putri. Hamba siap. Panggil Desi Susilo ke sini. Gue mau tanya langsung sama dia. Gimana sih dia ngatur anak buahnya? Elsa Hastuti ini benar-benar bodoh banget. Urusan sekecil ini aja nggak bisa diberesin. Nyonya, jadi sekarang kita ke rumah sakit istana ya. Kamu pergi lapor ke Hasan Andriani. Bilang aja. Karena Desi Susilo tangannya kena air panas, nggak bisa keluar istana. Jadi gue sendiri aja yang kesana buat lihat keadaannya. Siska Firmansyah juga ikut kesana bareng ya. Siap. Kita berangkat! Lu bilang apa? Hasan Andriani mau bawa Siska Firmansyah buat periksa gue? Menjawab pertanyaan Nyonya, Hasan Andriani memang bilang begitu. Jadi pura-pura gue tangannya kena air panas. Bakal ketahuan dong. Cepat. Ambilin gue 1 teko air panas ke sini. Syah. Siramin aja. Nyonya, ini... Dasar bodoh. Lu bilang siram ya, siram aja. Aduh. Istana ini mewah banget ya. Nggak heran sih, soalnya ini tempatnya Desi Susilo, si favoritnya si antero istana. Salam sejahtera untuk Hasan Andriani. Saya lagi luka Hasan Andriani, jadi nggak bisa turun dari ranjang buat menyapa. Mohon Hasan Andriani maklumi. Tangan Desi Susilo.
Udah hampir kayak kaki babi kecap aja tuh. Kelihatannya memang parah banget ya lukanya. Siska Firmansyah, tolong kamu cek dulu lukanya. Bu, boleh saya lihat dulu wajah ibu? Kayaknya nggak perlu deh. Saya cuma kena luka bakar di tangan doang kok. Ibu mungkin belum tahu, luka bakar itu bukan cuma ngaruh ke tangan, tapi bisa juga lewat aliran darah pengaruhin bagian tubuh lain. Setelah saya cek nadi, lihat, tanya, dan raba, baru saya berani kasih resep buat ibu. Kalau kamu lagi sakit, dengerin aja kata dokternya. Biar Siska Firmansyah periksa dulu ya. Hasan Andriani. Barusan aku dengar Elsa Hastuti memanfaatkan namaku buat berbuat seenaknya di luar. Dan bahkan bikin Siska Firmansyah kena fitnah yang nggak ada buktinya. Aku benar-benar nggak pantas buat minta Siska Firmansyah obatin aku lagi. Sungguh bukan karena kamu, Desi Susilo, yang manja dan bikin masalah. Hasan Andriani. Aku sama Siska Firmansyah aja belum pernah ketemu, gimana bisa dibilang sengaja nyerang dia? Pasti ada salah paham di sini. Memang benar aku belum pernah ketemu sama Desi Susilo. Walaupun bukan kamu yang nyuruh, tapi kamu memang nggak bisa ngatur orang-orang di sekitarmu dengan baik. Mulai hari ini kamu harus dikurung di kamar, nulis ulang kitab hati 100 kali buat introspeksi, supaya bisa kembali jadi istri raja yang baik. Saya terima perintahnya. Hasan Andriani. Kalau nggak ada perintah lain, saya mau balik ke rumah sakit istana dulu. Tunggu sebentar. Temenin aku jalan-jalan sebentar ya. Waktu Desi Susilo masih di luar istana, orangnya tegas dan polos. Nggak tahu juga ya apa ini gara-gara suasana di istana. Aku ngerasa dia udah nggak kayak dulu lagi. Katanya Desi Susilo itu perempuan dari kalangan rakyat biasa. Gimana ceritanya Hasan Andriani bisa kenal sama dia? Masalah ini kalau dijelasin panjang banget ceritanya. Waktu gua pertama kali ketemu dia, langsung kerasa dia beda banget sama cewek-cewek lain. Meski cuma pakai rok dari kain kasar, kecantikannya tetap nggak bisa disembunyiin. Bahkan bidadari pun nggak bisa dibandingin sama dia. Kayaknya Hasan Andriani beneran sayang banget sama Desi Susilo ya. Udah deh, jangan bahas itu lagi. Hari ini lo udah banyak banget nahan perasaan. Coba bilang lo mau dikasih hadiah apa? Beneran boleh minta hadiah apa aja? Tentu aja. Kalau gitu gue mau cendawan kutub, gak harus 1000 tahun, bunga salju dari Tian Shan, sama mutiara malam dari Laut Timur. Siska Firmansyah, selera lu gede juga ya. Lu tahu nggak obat-obatan itu mahal banget harganya? Buat bikin jamu buat Hasan Andriani, tentu aja harus pakai bahan yang paling langka. Kalau Hasan Andriani sehat, itu udah jadi berkah buat semua rakyat. Jadi gue harus utamain kesehatan beliau dulu. Pinter banget ngomong. Buat bikin jamu buat gua, sebenarnya cuma perlu beli obat yang murah aja. Sisanya kayaknya masuk kantong lu semua tuh. Kok Hasan Andriani bisa baca gue sedetail itu sih? Hasan Andriani lu bener banget. Gue nggak ada niat kayak gitu sama sekali. Lo boleh pergi sekarang. Baik. Gue inget. Beberapa hari lalu dari Ijo katanya ada kiriman mutiara malam yang kualitasnya bagus banget. Iya. Sebentar lagi ulang tahun Desi Susilo. Apa mau dijadiin hadiah ulang tahun buat Desi Susilo? Tangan gue sakit banget, gimana mau nulis sih? Hasan Andriani juga ya, keterlaluan banget. Udah tahu gue lagi cedera, masih aja ngasih hukuman berat kayak gini. Nyonya Joko Putri datang. Joko Putri. Nyonya Desi Susilo. Ini hadiah ulang tahun khusus dari Hasan Andriani buat Nyonya. Hasan Andriani perhatian banget. Tolong sampaikan terima kasih gue ke Hasan Andriani ya. Nyonya, Hasan Andriani masih peduli sama lo kok.
Katanya beberapa hari yang lalu, dari Izo ada UPT berupa mutiara malam yang bagus banget. Pasti Hasan Andriani ngasih itu ke Nyonya buat hadiah ulang tahun. Nyonya, Hasan Andriani bilang kalau belum selesai nyalin kitab, nggak boleh keluar istana. Siska Firmansyah, semua ini hadiah dari Hasan Andriani. Kalau dia siap sekutu, kayu gak harus 1000 tahun. Bunga salju Tianshan. Mutiara malam dari Laut Timur. Kalau tahu Hasan Andriani sebaik ini, harusnya gue minta lebih banyak lagi. Nyonya, waktunya ganti obat. Minggir! Gak berguna banget sih lo. Gue bisa sendiri. Obat racikan Siska Firmansyah ini udah dipakai beberapa hari. Tapi luka Nyonya bukannya sembuh, malah makin parah. Lo nggak ya manggil Irfan Utomo buat periksa lagi? Nggak perlu. Lanjut aja pakai cara Siska Firmansyah buat ngompresnya. Luka gue makin parah. Pas banget buat lapor ke Hasan Andriani sekalian nyalahin dia. Siska Firmansyah, lo tunggu aja. Luka gue nggak bakal sia-sia. Hadiah dari Siska Firmansyah udah dikirim belum? Lapor ke Hasan Andriani udah dikirim. Terus kenapa dia belum datang buat ucapin terima kasih? Hasan Andriani lupa ya? Siska Firmansyah tadi pagi udah datang buat ucapin terima kasih. Terus kenapa dia belum datang buat cek nadi? Kemarin baru aja datang. Nadi keselamatan emang harus dicek tiap hari. Tenang aja Hasan Andriani. Kita sekarang juga bakal panggil Siska Firmansyah. Guru, Hasan Andriani tiap hari nyari Siska Firmansyah. Jangan-jangan sakit apa gitu ya? Hasan Andriani itu lagi kena penyakit rindu. Sehari aja nggak ketemu. Udah nggak tahan banget. Penyakit rindu? Guru. Hasan Andriani sehat kok, nggak ada masalah besar. Tunggu dulu. Hasan Andriani, ada lagi yang mau lo perintahkan? Akhir-akhir ini gue ngerasa badan gue agak nggak enak. Bagian mana yang nggak enak? Ini Jadi ini ya? ya tepat di sini. Nggak sakit, pura-pura sakit. Lihat aja nanti gua obatin lo gimana. Hasan Andriani biasanya sering juga susah tidur atau sering bangun malam nggak? Bener banget. Harus Siska Firmansyah yang benar-benar bantu atur kesehatan gue deh. Hasan Andriani tunggu sebentar. Gua bakal langsung bikinin resep obat buat lo. Hasan Andriani ada nyeri di pinggang, susah tidur, sering bangun malam, kayaknya ini gejala ginjal lemah deh. Maksud Siska Firmansyah, gue nggak kuat gitu. Orang bilang, di depan dokter nggak ada rahasia. Hasan Andriani jangan malu atau nutupin penyakit. Tenang aja. Asal lo minum obat yang gua kasih, 10 hari atau 2 minggu. Juga pasti sembuh.
Siska Firmansyah tahu nggak kata-kata lu barusan buat cowok tuh berat banget artinya. Menurut gua, kayaknya gua harus buktiin sendiri deh. Hasan Andriani. Kursi tandu Desi Susilo sudah sampai di gerbang istana. Kalau begitu gue pamit duluan ya. Siska Firmansyah, besok setelah selesai kerja, lu ada waktu nggak? Gua ajak lu makan mie manis di tempatnya Syu. Boleh banget. Akhir-akhir ini Arif Nur Hayati lagi santai banget ya. Gue suruh dia nulis buku medis. Udah ada perkembangan belum? Setahu gua, bukunya masih dalam tahap persiapan bahan. Belum mulai nulis resmi. Kasih perintah ke bawah. Arif Nur Hayati kerjanya asal-asalan. Progres penulisan buku medis lambat, potong gajinya 3 bulan. Siap laksanakan. Lu ngerasa nggak sih? Sri Andriani sama Desi Susilo mukanya mirip banget. Mana mungkin? Desi Susilo kan sudah menikah. Gimana mungkin dia bisa muncul di istana? Ayo, kita pergi. Hamba memberi salam hormat untuk Hasan Andriani. Semoga Hasan Andriani selalu sehat dan bahagia. Kok kamu datang ke sini? Bukannya gua udah suruh lu menyalin kitab suci buat introspeksi diri? Hasan Andriani, hamba sudah selesai menyalin kitab suci 100 kali. Hamba sadar sudah salah. Makanya khusus datang ke sini buat minta maaf sama Hasan Andriani. Tangan lu masih belum sembuh. Menjawab Hasan Andriani, Desi Susilo setiap hari sudah pakai obat yang diresepkan Siska Firmansyah. Tapi tetap aja nggak ada perubahan, malah makin parah. Berani banget loh, dasar pelayan rendahan. Berani-beraninya menjelekkan pejabat wanita. Maksud lo, Siska Firmansyah nggak becus jadi dokter? Hamba cuma ngomong apa adanya. Hasan Andriani, jangan percaya omongan dia. Pasti ini gara-gara kondisi tubuh hamba. Makanya luka ini nggak sembuh-sembuh. Joko Putri, panggil Irfan Utomo ke sini buat periksa Desi Susilo. Siap. Kalau memang Siska Firmansyah salah diagnosis, gue bakal tindak sesuai aturan. Tapi kalau lu sengaja fitnah, gue juga nggak bakal ampuni. Siap. Bunyai, bolehkah saya lihat sebentar obat yang diresepkan oleh Siska Firmansyah? Ini memang benar serbuk cingling untuk mengobati luka bakar. Obat yang diresepkan Siska Firmansyah tidak ada masalah. Tapi saya sudah oleskan berkali-kali. Luka ini sama sekali tidak membaik. Bunyai, kenapa pakai serbuk cingling untuk dioles? Obat ini seharusnya diminum, punya khasiat mendinginkan darah dan mengurangi bengkak. Tapi kalau dioles, justru bisa bikin luka makin parah. Ini kan pengetahuan dasar. Semuanya gara-gara kamu salah kasih obat ke saya, sampai saya hampir salah tuduh Siska Firmansyah lagi. Bunyai, saya memang tidak paham soal obat. Mohon Bunyai memaafkan saya. Dia tidak paham soal obat, tapi Desi Susilo juga tidak paham. Hasan Andriani, Malam itu di gua. Bukankah Desi Susilo sempat memeriksa nadi saya? Kenapa begitu masuk istana? Semua ilmu pengobatannya malah hilang begitu saja. Hasan Andriani. Memang benar aku pernah belajar sedikit tentang ilmu kedokteran. Tapi aku nggak terlalu mahir. Waktu itu saat memeriksa nadi juga karena situasinya mendesak. Beberapa hari belakangan ini,
Tangan kananku sakit banget, nggak tertahankan. Tapi aku selalu ingat nasihat dari kamu, Hasan. Setiap malam aku tetap menyalakan lampu buat menyalin buku. Jadi sebenarnya, aku nggak terlalu memperhatikan apakah obat itu harus dipakai di luar atau diminum. Hasan, apa kamu mau curiga sama aku cuma karena ini? Aku ingat, di bawah tulang selangka Desi Susilo ada bekas luka. Hasan Andriani, apa kamu mau periksa identitas aku? Kalau kamu sampai kayak gini, bukankah kamu mempermalukan aku? Kalau kamu memang nggak ada salah, kenapa harus takut diperiksa? Hasan Andriani percaya nggak? Hamba sadar banget status hamba rendah. Nggak pantas jadi permaisuri. Mohon Hasan Andriani izinkan hamba keluar dari istana. Anggap aja malam itu cuma mimpi. Hamba nggak pernah nyelamatin Hasan Andriani. Hasan Andriani juga nggak pernah ketemu hamba. Gua ini raja. Masa gue bisa ngomong lain terus berubah pikiran? Lo udah masuk istana, mending tenang aja tinggal di sini. Hasan Andriani, Udah malam nih, gue masih ada urusan negara yang harus diselesaikan. Desi Susilo balik ke istana dan istirahat aja. Hasan Andriani. Besok itu hari ulang tahun hamba. Hasan Andriani. Bisa nggak datang ke istana Yongkon temenin hamba makan malam? Suruh bagian administrasi istana, pilihin lagi hadiah ulang tahun buat Desi Susilo. Baik. Untung gue udah siap dari awal. Gue udah sepenuhnya dapetin kepercayaan dari Hasan Andriani. Siska Firmansyah. Sekarang tinggal ngurusin lo aja. Coba deh rasain. Mie manis di sini rasanya benar-benar otentik. Oke, lain kali gue temenin lo lagi ya. Rudy Darmawan, gue. Aduh, lain kali gue pasti cari lo lagi. Siapa lu siapa sih? Berani-beraninya mukul gua. Rudy Darmawan, dasar brengsek lo. Lo udah nikahin Desi Susilo. Masih aja berani main ke klub malam. Desi Susilo. Siapa juga yang mau nikahin cewek murahan itu? Sudah mulut lo ya. Kenapa sih? Ampunin gue dong, Pak. Ampunin gue, Pak. Gua Bapak, tolong jangan salah paham. Gue beneran gak nikahin Desi Susilo kok. Dia udah nikah sama orang kaya. Hidupnya enak sekarang. Gue udah gak pantas buat dia dari dulu. Masih belum mau jujur juga? Gue sendiri lihat dia naik ke dalam tandu itu. Aduh, acaranya mewah banget. Pasti dia bukan orang biasa deh. Pergi sana. Menurut gue dia juga nggak kelihatan lagi bohong. Tapi Desi Susilo sendiri bilang ke gue, dia nikah sama Rudy Darmawan. Desi Susilo nggak mungkin bohong sama gue kan? Oh iya, lu masih ingat nggak dulu gue pernah bilang kalau Desi Susilo mirip banget sama Javain Yang. Maksud lo? Tapi kalau Desi Susilo beneran Javain Yang, kenapa dia nggak mau ngaku ke gue? Mungkin dia punya alasan tertentu. Coba cari tahu aja, pasti ketahuan kok. Nyonya, semua ini hadiah ulang tahun dari Hasan Andriani buat lo, Nyonya. Perhatian Hasan Andriani ke lo kelihatan banget kan? Kayaknya lo bakal naik jadi permaisuri sebentar lagi deh. Ambil aja. Makasih Nyonya. Akhir-akhir ini Siska Firmansyah masih tiap hari datang buat cek kesehatan Hasan Andriani kan?
Jawab Nyonya, iya. Dasar pembantu nggak tahu diri. Pembantu rendahan ini seharian cuma pakai cara-cara gini buat godain Hasan Andriani. Bener-bener nggak anggap gue sama sekali. Harus dipikirin bener-bener nih caranya. Jangan marah dulu, Nyonya. Menurut pendapat gua yang bodoh ini, masalah ini nggak perlu Nyonya turun tangan sendiri. Huh? Maksud lo gimana? Kiki Ayu Ningtyas sudah balik ke istana. Bang Cahyadi. Lo udah tahu harus gimana kan? Tenang aja Nyonya, biar gue yang ngurus. Dengar-dengar waktu gua keluar istana buat doa kemarin, Hasan Andriani angkat cewek rakyat biasa jadi selir. Iya, Nyonya Desi Susilo itu lemah lembut dan bijak. Sejak masuk istana juga selalu patuh sama aturan, benar-benar disayang sama Hasan Andriani. Ya udah, akhirnya ada juga yang masuk ke istana bisa bantu keluarga kerajaan nambah keturunan. Iya juga sih. Tapi selama Nyonya keluar istana kemarin, masalah besar di istana bukan cuma itu aja. Coba ceritain. Beberapa hari lalu Hasan Andriani langsung angkat seorang cewek jadi dokter istana, bahkan dikasih jabatan dokter tingkat 6. Lu bilang apa? Siska Firmansyah, semuanya udah gue siapin, hari ini lo aja yang periksa nadi Nyonya Desi Susilo. Tenang aja. Kali ini gue pasti cek dengan teliti. Siska Firmansyah. Ada perintah dari Kiki Ayu Ningtyas. Beliau memanggilmu segera ke ruang Jingxe. Kenapa tiba-tiba Kiki Ayu Ningtyas memanggilmu? Ayo cepat pergi. Masa kamu mau bikin Kiki Ayu Ningtyas nunggu kamu? Hati-hati ya. Iya. Jadi lo tuh dokter perempuan yang dipilih langsung sama Hasan Andriani? Menjawab Kiki Ayu Ningtyas benar. Sepanjang sejarah, belum pernah ada pejabat perempuan di istana ini. Meski itu Hasan Andriani sendiri, nggak bisa seenaknya langgar aturan nenek moyang. Hari ini lo langsung ajukan pengunduran diri aja. Kiki Ayu Ningtyas, menurut pendapat saya, memilih dokter itu harus berdasarkan kemampuan. Bukan soal laki-laki atau perempuan. Dan perempuan juga nggak kalah sama laki-laki. Kalau perempuan dikasih kesempatan buat belajar, bisa jadi dokter, kerja juga, belum tentu kalah sama cowok. Omongan lo lumayan berani juga. Gue jadi pengen lihat kemampuan lo tuh kayak gimana. Kalau ternyata lo cuma omong kosong, pengunduran diri aja nggak cukup buat selesain masalah ini. Menjawab Kiki Ayu Ningtyas, saya siap dicoba. Kiki Ayu Ningtyas, ibu lagi sakit parah, harus segera diobati. Berani banget. Mau orang di rumah sakit istana bilang gue sehat-sehat aja. Lo cewek biasa, berani-beraninya ngomong sembarangan di depan gue. Lo udah bosan hidup ya? Pengawal! Bawa aja pembantu rendah ini ke penjara istana. Tunggu keputusan selanjutnya. Hasan Andriani, Hasan Andriani, Hasan Andriani. Hasan Andriani, ada masalah besar. Siska Firmansyah bikin Kiki Ayu Ningtyas marah banget. Sekarang lagi mau dihukum. Lu bilang apa? Kiki Ayu Ningtyas, ini soal kesehatan lo. Gue nggak berani ngomong sembarangan. Tolong kasih gue kesempatan buat periksa lo. Ngakak banget. Maksud lu, dokter-dokter cowok di rumah sakit istana ini semua kalah sama lu cewek doang. Menurut gua, lu cuma mau nyumpahin Kiki Ayu Ningtyas aja. Suruh dia keluar, cambuk sampai mati. Kiki Ayu Ningtyas. Berhenti. Siapa yang berani sentuh dia? Hasan Andriani nggak sibuk urus negara. Malah punya waktu nongol di sini buat ikut campur urusan gue didik orang. Ibu, jangan marah. Aku khawatir sama kesehatan ibu. Makanya aku sengaja tinggalin urusan negara buat kesini. Menurut gue, lu kesini buat jadi pahlawan penyelamat cewek ya. Ibu, kesehatan ibu sangat penting. Mending kita dengar dulu penjelasan dari Siska Firmansyah secara detail, baru kita putuskan. Kalau dia asal bicara, gue pasti akan kasih hukuman berat.
Bu, biasanya ibu suka merasa mulut kering nggak? Dada terasa sesak. Malam-malam sering mimpi banyak atau keluar keringat dingin. Silakan lanjut. Saya cek nadi ibu. Sepertinya ada gejala ki kondensasi. Di tahap awal penyakit ini nggak ada gejala jelas. Kelihatannya sehat. Tapi kalau dibiarkan lama-lama, bisa bikin aliran darah tersumbat. Dan akibatnya bisa parah banget. Kalau menurut lo, penyakit ini harusnya gimana cara ngobatinnya? Menjawab, Bu. Penyakit ini bisa diobati dengan akupunktur. Cukup beberapa kali tusuk jarum, bisa bantu lancarin aliran darah yang tersumbat, dan meredakan gejalanya. Berani banget lo, berani-beraninya mau tusuk jarum ke Kiki Ayu Ningtyas. Itu mah kayak tindakan penyerap. Bambang Cahyadi, ini soal nyawa orang. Kalau pengobatan telat dan kesehatan Kiki Ayu Ningtyas makin buruk, lo sanggup tanggung jawab nggak? Lo! Kalau sampai salah tangani, siapa yang mau tanggung jawab? Gua yang tanggung. Ibu, gua percaya. Kemampuan medis Siska Firmansyah. Bu, gimana rasanya badan ibu sekarang? Ibu, Bu, ada apa dengan ibu? Ada orang. Tangkap si penyerang ini sekarang juga. Tunggu dulu. Kenapa gue merasa dadaku jadi jauh lebih lega? Lapor, Bu. Penyakit penumpukan energi memang disebabkan oleh aliran darah dan energi yang tersumbat, jadi bikin badan gak enak. Asal aliran darah dan energi yang tersumbat itu dikeluarin, badan pasti langsung segar dan enteng. Padahal rumah sakit istana ini katanya isinya dokter-dokter top, tapi ternyata nggak ada yang sehebat loh cewek muda kayak gini. Bener-bener perempuan nggak kalah sama laki-laki. Mulai hari ini, gue resmi angkat lo jadi wakil kepala rumah sakit istana. Angkat 4, boleh bebas keluar masuk gerbang istana. Lo harus pegang teguh etika kedokteran, kerja sepenuh hati buat keluarga kerajaan, dan bantu rakyat lepas dari penderitaan. Makasih banyak atas kemurahan hati ibu. Sini deh. Kamu ini, pakaianmu kok sederhana banget sih, Erna Ramadhani. Antar Siska Firmansyah ganti baju. Kasih dia baju kain brokat awan. Yang dulu gue pakai sebelum nikah. Siap, Bu. Siska Firmansyah, silakan ikut gue. Lapor, Kiki Ayu Ningtyas, bajunya Siska Firmansyah sudah diganti. Bagus. Bagus banget. Mulai sekarang lo dandan kayak gini aja ya. Gue hari ini juga udah capek. Kalian semua boleh keluar dulu. Hasan Andriani. Apa ada sesuatu di wajah gua ya? kenapa gua ngerasa gak pernah ketemu sama lu sebelumnya? Hasan Andriani kenapa ngomong gitu? Gua pernah denger, anak-anak tajir di luar sana suka pakai kalimat kayak gitu buat gombalin cewek kan? Mungkin gua cuma mikirnya terlalu jauh aja. Hari ini gue tetap mau makasih banget sama Hasan Andriani yang udah nyelamatin gue. Nggak usah diucapin terima kasih. Kalau kemampuan lu sebagai dokter nggak mumpuni, lu juga nggak bakal bisa diselamatin. Lo udah nyembuhin Kiki Ayu Ningtyas. Itu udah prestasi besar banget. Coba bilang, lu mau minta hadiah apa? Gue emang ada satu permintaan. Sebelum gue masuk ke istana, gue punya satu sahabat cewek yang deket banget. Sekarang dia hilang entah kemana. Gue pengen banget nemuin dia. Sahabat lo itu mukanya kayak gimana? Gue bisa bantu gambar wajahnya buat lo.
Hasan Andriani, silakan lihat. Kelihatan jelas kalau ini seorang perempuan. Saya dari kecil sudah tertarik sama ilmu kedokteran. Tapi gue nggak terlalu jago gambar. Joko Putri, Hamba di sini. bawa keluar dan tempelkan di gerbang istana buat para penjaga lihat. Siap, sesuai perintah. Lo benar-benar gak berguna. Gua udah suruh lo usir dia dari istana. Sekarang malah makin parah. Dia bukan cuma punya Kiki Ayu Ningtyas sebagai pelindung. Sekarang malah jadi wakil kepala rumah sakit istana. Tenang aja Nyonya, kali ini dia cuma lagi hoki. Lain kali gue pasti nggak bakal gagal lagi. Kalau lain kali lu gagal lagi, nyawa lu bakal melayang. Iya. Nyonya, hamba dengar perempuan rendahan itu sebelum masuk istana punya sahabat dekat yang tiba-tiba hilang. Dia udah minta tolong sama Hasan Andriani. Sekarang lagi nyebarin pengumuman buat cari orang itu. Selama kita bisa nemuin orang itu duluan, terus pakai dia buat ngancem, pasti takut dia nggak nurut sama kita. Mbak, lu kenapa? Tolong siapin satu set baju pelayan istana buat gua. Gua mau keluar istana sebentar. Mbak, lu kan salah satu istri pejabat istana. Keluar istana tanpa izin itu bisa dihukum mati loh. Kalau lu berhasil lakuin ini, gua jamin lu bisa naik jadi kepala asisten utama di bawah Joko Putri. Mau lakuin atau enggak, lu pikirin sendiri aja. Menurut gua, Mbak mending langsung minta izin ke Kiki Ayu Ningtyas aja. Minta kebaikan hati beliau. Bilang aja mau pergi ke wihara buat doa. Gitu kan lebih gampang dan aman urusannya. Otak gua emang agak lemot. Tapi lumayan juga idenya. Joko Putri. Siska Firmansyah hari ini kenapa belum datang buat cek nadi gua? Lapor Hasan Andriani, Siska Firmansyah hari ini izin nggak masuk. Izin nggak masuk. Kenapa dia izin? Katanya hari ini hari peringatan neneknya. Jadi pulang kampung buat upacara leluhur. Arif Nur Hayati juga ikut ke sana bareng dia. Arif Nur Hayati bukannya harus nulis buku medis. Malah ikut-ikutan upacara keluarga orang lain. Kayaknya denda gaji 3 bulan masih kurang tuh. Siapin mobil. Hasan Andriani mau kemana sih? Mereka pergi buat sembahyang leluhur. Kayaknya ke desa Syahe. Gua dengar katanya, Siska Firmansyah sama Arif Nur Hayati itu satu kampung. Desa Syahe. Gue inget kok. Desi Susilo juga orang desa Syahe. Benar. Miao King. Siska. Miao King, selama ini lu kemana aja sih? Lu tahu nggak gue udah nyariin lu berapa lama? Gue pulang kampung sama Rudi Darmawan buat nengokin keluarga. Baru hari ini balik ke kota, terus langsung lihat pengumuman yang lu tempel. Makanya pagi-pagi gue udah datang ke sini buat nungguin lo. Desi Susilo. Sebenarnya berapa sih kata jujur yang keluar dari mulut lo? Maksud lo apa? Gue ketemu sama Rudi Darmawan. Dia bilang lo berdua tuh nggak pernah nikah. Kenapa lo bohong sama gue? Kenapa lo sembunyiin dari gue? Memang gue udah nikah. Sama siapa? Jadi istri simpanan seorang orang kaya. Makanya gue nggak berani kasih tahu lo. Apa? Miao King lo, kenapa sih lo rela jadi istri simpanan orang? Gue udah tahu lo pasti ngomong gitu. Emang kenapa kalau jadi istri simpanan? Lihat aja baju sutra yang gue pakai. Lihat juga jepit rambut di kepala gue.
Musim dingin bisa bakar arang perak. Kalau gue nggak jadi istri simpanan, dari mana gue dapat duit kayak gini? Mungkin sekarang gue masih makan jagung rebus doang. Nggak punya duit itu bisa cari sendiri. Kenapa harus bergantung sama cowok? Iya sih. Lu kan jago banget soal pengobatan. Lu pasti bisa hidup mandiri. Kalau gue nggak punya apa-apa. Selain mengandalkan cowok, gue harus gimana lagi? Gue tahu, lu selalu ngeremehin gue. Kalau gitu kita nggak usah temenan lagi. Miao King, lu keterlaluan ngomong gitu. Siska juga cuma peduli sama lo. Arif, lu jangan belain dia. Dari dulu kalian berdua selalu kompak banget. Menurut gue, dia sekarang cuma iri karena gue hidup enak. Desi Susilo. Dari kecil sampai sekarang gue udah anggap lu keluarga sendiri. Tapi lu malah mikirnya kayak gini ke gue. Sekarang ngomong kayak gini juga percuma. Jalan kita beda, nggak bisa bareng. Mending kita pisah di sini aja. Miao King! Udah, biarin aja dia. Biarin dia pergi. Ayo kakak, gua minum buat lo. Hari ini kita nggak pulang sebelum mabuk. Satu gelas lagi. Siska, kalau lu sedih nangis aja nggak apa-apa. Gua nggak sedih. Setiap orang punya jalan hidup sendiri. Kita semua doain yang terbaik buat Desi. Oke. Semoga dia bahagia. Desi Susilo, kenapa dia bisa kayak gitu sama gue? Selama ini gue selalu inget dia pernah nyelamatin hidup gue. Selama gue masih bisa makan, dia juga pasti kebahagiaan. Apapun yang bagus, gue selalu mikirin dia duluan. Tapi dia malah enak banget. Sedikit beda pendapat langsung mau pisah jalan sama gue. Dia nggak ngerasa bersalah apa. Siska sebenarnya yang dulu nyelamatin lo itu. Kak Arif, gimana dong Siska digigit ular? Ini ular 7 langkah. Kalau racunnya nggak segera disedot keluar, bisa-bisa nyawanya nggak selamat. Desi lo kan cewek. Gue nggak berani. Nanti pas Siska sadar, lo bilang aja lo yang nyelamatin dia. Gue takut nama baiknya jadi rusak. Ahmad Paramita. Hai. Dokter Arif. Orang yang tahu situasi itu orang cerdas. Bajingan tak tahu malu. Bajingan tak tahu malu. Jangan-jangan dia sebenarnya cewek yang malam itu. Lo udah sadar? Hasan Andriani. Hasan Andriani, kenapa lo ada di sini?
Tadi malam gue lihat lu mabuk banget. Jadi gue bawa lu pulang ke sini, niatnya baik. Siapa sangka lu malah muntah di baju gue. Mohon maaf Hasan Andriani. Saya nggak sengaja, bukan maksud gue. Hasan Andriani. Desi Susilo datang, Hasan Andriani. Akhirnya bisa lihat langsung wajah asli Desi Susilo nih. Hasan Andriani, semoga sehat selalu. Pergi buatkan teh dulu. Siap. Salam hormat Desi Susilo. Hasan Andriani. Kok lu keluar dari istana? Hari ini gue sengaja ke Vihara Dajue. Doain buat Hasan Andriani sama Kiki Ayu Ningtyas loh. Lu kan selir, gak pantas sering-sering tampil di luar. Habis doa, mendingan langsung balik ke istana ya. Hasan Andriani. Gue denger katanya lu mau ke selatan dalam waktu dekat. Gue pengen ikut sama lu. Kali ini ke selatan, gue mau diskusiin urusan negara sama Ahmad Paramita. Lu gak usah ikut, mendingan di istana aja temenin Kiki Ayu Ningtyas ya. Joko Putri, antarin Desi Susilo balik ke istana. Siap, laksanakan. Silakan Desi Susilo. Karena Hasan Andriani mau melakukan perjalanan ke selatan, gue sebagai putri pejabat pamit dulu balik ke istana ya. Perjalanan ke selatan butuh dokter istana. Lo ikut bareng gue aja ya. Oh, Iya. oh. Di luar istana itu nggak sama kayak di dalam. Lo harus ingat apa-apa harus ekstra hati-hati. Jangan lupa kirim kabar ke gua, ya. Gua juga bakal minta temen gua di daerah selatan buat jagain lo lebih banyak. Tenang aja Arif Nurhayati, gue kan udah bukan anak kecil lagi. Pasti gue jaga diri kok. Siska Firmansyah. Salep buat bekas luka yang gua kasih kemarin kayaknya udah mau habis kan. Gua udah racik 1 kotak lagi nih. Nih, lu bawa aja buat dipakai di jalan. Nggak usah, Arif Nurhayati. Bekas luka gue udah sembuh kok. Semua berkat obat ajaib dari lo. Siska Firmansyah. Sudah waktunya berangkat. Nggak usah dibahas lagi Kak Arif, gue jalan duluan ya. Sampai ketemu lagi. Dengar-dengar Hasan Andriani kali ini ke selatan bawa Siska Firmansyah. Tapi nggak ajak Sri Andriani sama sekali. Iya, benar juga. Awalnya gue kira ikutin atasan yang lagi disayang-sayang. Nggak nyangka ternyata dia bahkan belum pernah nginep bareng sekalipun. Aduh, gimana sih? Dasar pembantu kurang ajar. Berani-beraninya ngomongin gue di belakang. Ampun Bu, saya sadar salah. Bu, pasti Hasan Andriani nggak tega lihat ibu susah. Makanya ibu disuruh tetap istirahat dengan baik di istana. Itu Siska Firmansyah mana bisa dibandingin sama ibu? Mengawal! Surat pembantu kurang ajar itu keluar. Aku 50 kali. Bu, ampunin saya ya, Bu. Duduk. Terima kasih, Bu. Bambang Cahyadi. Selama ini gue nggak pernah pelit sama lo kan? Tentu saja. Rini Subagio.
Bu, ada apa ini? Gue dengar-dengar Siska Firmansyah lagi ikut Hasan Andriani ke selatan. Menurut lo kalau di luar istana terus tiba-tiba ada apa-apa, itu juga hal yang wajar kan? Bu, tenang aja, serahin aja ke gua. Arman Amelia ini nih, pasar terbesar di kota Yangzhou. Mas, boleh nggak aku jalan-jalan sebentar? Boleh. Gua mau lihat-lihat apa nih? Asep Soeharto ini lipstik harganya berapa, Mbak? Erna Ramadhani, wah, Mbak benar-benar punya selera bagus ya. Lipstik ini tinggal 1 kotak doang. Kalau Mbak mau, harganya 1 tael perak. 1 tael perak? Mahal banget dong. Aku ambil deh. Siap, Mas. Ibu bisa nikah sama suami yang sayang banget sama ibu. Benar-benar rezeki yang bagus. Bukan. Makasih, Pak. Kami ini pasangan pengantin baru aja nikah. Ibu dan Bapak hati-hati di jalan. Semoga lain kali mampir lagi ya. Arman Amelia, kayaknya ini kurang pas deh. Masih manggil gua Arman Amelia? Lu mau nolak Cita ya? Saya. Gua ajak lu ketemu adik gua ya. Ini nih adik gua yang ketujuh, Ahmad Paramita, Raja Selatan. Salam hormat buat kakak gua. Dan si Andriani. Yuk, duduk dulu. Ahmad Paramita walaupun tinggal di Jawa Selatan, gue juga udah denger Sri Andriani paling disayang di istana. Sekarang lihat sendiri, emang bener beda dari yang lain. Gue angkat gelas buat lo. Raja, gue bukan Desi Susilo kok. Jadi lo tuh Siska Firmansyah, yang langsung dikasih gelar sama Kiki Ayuning Tias. Cerita lo udah nyebar ke seluruh Jawa Selatan tahu. Banyak cewek di luar sana ikut-ikutan lo belajar dan baca. Siska Firmansyah emang panutan buat perempuan. Kalau gue mau nikah, gue pasti milih cewek kayak lo juga. Perempuan hebat yang nggak kalah sama cowok. Kelebihan lo benar-benar luar biasa. Gue inget kok, beberapa waktu lalu Ahmad Paramita masih bilang belum kepikiran buat nikah. Itu kan karena belum ketemu cewek yang dia suka kan? Ayo Siska Firmansyah, buat toast buat lo. Oke. Yang nggak kuat minum. Mending jangan diminum deh. Tenang aja Hasan Andriani. Gue sanggup kok. Ayo. Bener-bener perempuan luar biasa. Mantap. Lima kepala. 8 kuda. 6. 6 ya. Ahmad Paramita, lu kalah. Ayo lagi. Lo udah kebanyakan minum. Hari ini sampai sini aja ya. Jangan dong kakak, kita belum puas minum nih. Ahmad Paramita. Gue kirim lo ke Jawa Timur buat senang-senang doang gitu. Gimana progres pembangunan bendungan di selatan? Laporan pajak tahun ini udah disusun belum? Lo masih nggak cepet-cepet balik urus kerjaan lo? Urus kerjaan. Urus kerjaan. Urus kerjaan. Gue juga mau urus kerjaan. Gua kan cuma pangeran santai aja. Sejak kapan kakak berharap banyak sama gua kayak gini? Lihat deh. Lihat deh. Banyak banget lampion bunga terata ya.
Siska Firmansyah kemarin minum kebanyakan ya? Masih oke, masih oke. Gue yang kebanyakan minum nih. Bisa nggak Siska Firmansyah cek nadi gue sebentar? Oke. Dokter kerajaan gue aja lu berani suruh-suruh. Kakak terlalu pelit sih. Gue denger kok. Mbak Siska, pernah kepikiran nggak nanti mau nikah sama cowok kayak gimana? Belum pernah kepikiran. Kenapa? Katanya tujuan terbaik perempuan itu kan nikah sama cowok yang baik. Siapa bilang perempuan harus nikah? Gue bisa cari duit, bisa hidup sendiri. Hidup sendirian juga asik-asik aja kok. Jangan-jangan lu pengen jadi perempuan mandiri yang nggak mau nikah seumur hidup? Enggak juga sih. Kalau gue mau nikah, gue maunya seumur hidup cuma sama satu orang. Kalau nggak bisa begitu, mending nggak nikah sama sekali. Kalau gitu, gimana menurut lo sama gua? Gua belum nikah, nggak punya selingkuhan, bahkan pembantu pribadi aja nggak ada, dan kedepannya juga nggak bakal ada. Mau nggak dipertimbangkan? Joko Putri, saya di sini Tuan menyampaikan titah dari Hasan Andriani. Menetapkan pernikahan Ahmad Paramita dengan Widya Fauzi. Ini hari yang baik untuk menikah. Siap, Tuan. Kakak Hasan, tunggu dulu. Saya belum pernah bertemu dengan Widya Fauzi sama sekali. Gimana bisa saya nikahin dia? Tolong Kakak Hasan, batalkan keputusan ini. Kalau mau gua batalkan keputusan ini bisa aja. Tapi lo harus janji sama gua dulu. Mulai sekarang, jangan pernah lagi ganggu Siska Firmansyah. Kenapa? Jangan-jangan kakak Hasan juga suka sama Siska Firmansyah? Kita ini saudara kandung dari ibu yang sama. Gua udah tahu banget sifat lo. Siska Firmansyah itu orangnya baik banget. Lu jangan main-main sama dia. Gua nggak bercanda kok. Mau Kakak Hasan percaya atau enggak, kali ini gue beneran serius. Barusan lu ngomong apa? Kali ini gue beneran serius. Kalimat sebelumnya. Jangan-jangan lu juga suka sama Siska Firmansyah? Iya, gue bukan cuma suka sama dia. Gue juga mau nikahin dia. Lampion bunga teratai. Waktu kecil, setiap tanggal 15 Agustus, nenek selalu ajak gue buat lepas lampion bunga. Tapi setelah itu nenek meninggal. Gue jadi nggak punya keluarga lagi. Tadi lu minta doa apa? Gue nggak doa, gue nggak percaya sama takdir. Kalau gitu lu percaya nggak sama gua? Gua ini Hasan Andriani. Gua bisa kabulin semua keinginan lu. Asal gua sanggup. Boleh nggak gue utang dulu? Nanti kalau gue udah kepikiran keinginannya, gue bakal cari Hasan Andriani buat nempatin janji. Boleh. Makasih Hasan Andriani. Siska Firmansyah. Ada satu hal yang dari dulu pengen banget gua bilang ke lu. Hasan Andriani. Mundur! Hasan Andriani. Hasan Andriani. Hasan Andriani, lo gimana Hasan Andriani? Lo harus kuat, jangan sampai nyerah.
Gue bakal bawa lu pulang. Siska Firmansyah, gimana kondisi Hasan Andriani sekarang? Pedangnya ada racunnya. Racun ini parah banget, jahat banget. Dalam setengah jam aja bisa bikin orang mati. Terus kita harus gimana? Kalau Hasan Andriani kenapa-kenapa, kita semua bisa kena masalah besar, kepala bisa melayang. Joko Putri, tolong ambilin 1 baskom air hangat ya. Oke. Air, air, air.听时光渐渐吟唱烟花，洒下漫天的我，心爬上心墙，月的眼眸闪着月光。Hasan Andriani lo udah sadar? Joko Putri, cepat ambil obatnya ke sini. Ayo. Hasan Andriani, lu nggak apa-apa kan? Gue sampai panik banget tadi. Nggak apa-apa. Lu sendiri gimana? Ada yang luka nggak? Gue nggak apa-apa. Siska Firmansyah, lu jagain Hasan Andriani semalaman gak tidur. Mendingan lu istirahat dulu deh, biar gue aja yang urus. Makasih ya Joko Putri. Hasan Andriani, kali ini benar-benar berkat Siska Firmansyah. Dia sampai nekat banget ngisep racunnya dari badan lo. Gua tahu. Gua mau angkat dia jadi permaisuri. Besok gua bakal kasih tahu dia kabar bahagia ini. Menurut lu gimana? Hasan Andriani, menetapkan permaisuri itu urusan besar negara. Apa nggak sebaiknya dibicarakan dulu sama Kiki Ayuningtyas? Kalau lu asal mutusin siapa yang jadi permaisuri, takutnya malah bikin hubungan ibu sama anak jadi renggang. Bener juga. Kalau gitu tunggu aja sampai udah ngobrol sama ibu, baru kasih tahu dia. Pelayan rendahan itu ternyata nggak mati. Gue bener-bener nggak nyangka Hasan Andriani segitu sayangnya sama cewek itu, sampai-sampai nekat nyelamatin dia. Kalau sampai Hasan Andriani tahu percobaan pembunuhan kali ini lo yang nyuruh, Bambang Cahyadi, maksud lo apa nih? Kita ini satu perahu. Kalau gue jatuh, lu juga nggak bakal bisa lepas tangan. Desi Susilo, lu salah paham sama gue. Maksud gue tuh Desi Susilo, kenapa nggak dari sekarang cari dukungan dulu buat diri sendiri, misalnya Kiki Ayuningtyas. Bambang Cahyadi bener banget ya. Rini Subagio, tolong siapin semangkuk bubur sarang burung dengan bihun buat gue. Syah. Katanya Hasan Andriani kena serangan waktu di Jawa Selatan. Udah ketahuan belum siapa penyerangnya? Ahmad Paramita lagi nyelidikin masalah itu. Kiki Ayuningtyas nggak usah khawatir. Gue kesini kali ini ada satu hal lagi yang pengen gue diskusiin sama Kiki Ayuningtyas. Ada apa? Gue mau angkat Siska Firmansyah jadi permaisuri. Apa? Nggak bisa. Masalah angkat permaisuri itu nyangkut ke urusan negara. Siska Firmansyah itu siapa sih? Mana bisa diterima sama semua orang? Lagian lo baru naik tahta, fondasi lo juga belum kuat. Jangan sampai kasih orang alasan buat ngomongin lo. Kiki Ayuningtyas, gue beneran suka sama dia. Gue nggak mau nikah sama yang lain selain dia. Lo tuh nggak mikir, kalau lo emang suka sama dia, angkat aja jadi selir agung. Sekarang posisi permaisuri kosong. Selir agung itu udah jadi pemimpin 6 istana. Nggak rugi juga buat dia. Hasan Andriani, lu bukan cuma laki-laki, lu itu pemimpin negara.
Harus utamain kepentingan bersama. Kiki Ayu Ningtyas bener juga. Kalau gitu gue angkat Siska Firmansyah jadi Selir Agung dulu aja. Hasan Andriani, apa benar lo mau angkat Siska Firmansyah jadi selir utama? Iya. Gue masuk istana lebih dulu dari dia. Dulu juga bisa dibilang dia setengah atasan gue. Tapi sekarang pangkat dia lebih tinggi dari gue. Jadi gue harus manggil dia kakak atau adik. Panggil aja Selir utama. Hasan Andriani dulu selalu bilang gue itu penyelamat hidupnya. Katanya nggak bakal perlakuin gue dengan buruk. Tapi gue baru 3 bulan di istana, Hasan Andriani udah mau angkat orang lain. Apa gue udah diperlakukan buruk sama lo? Di istana lu boros banget pakai uang. Kapan gue pernah protes ke lu? Hasan Andriani, gue nggak maksud gitu. Gue angkat lu jadi Selir. Itu buat balas budi. Tapi Siska Firmansyah jadi Selir utama. Karena gue memang suka sama dia. Lu ngerti bedanya kan? Gue paham kok. Aduh, Siska Firmansyah. Lu jangan kerjain kerjaan berat gini deh. Lu istirahat aja. Joko Putri, ini memang tugas gue kok. Sebentar lagi udah nggak lagi. Beberapa hari ini bakal ada kabar gembira. Siska Firmansyah, lu siap-siap aja terima titah dari Hasan Andriani. Arif Nurhayati Joko Putri maksudnya apa ya? Masih bisa maksud apa lagi? Lu sakit, biar gue cekin ya. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Lu hamil. Lu hamil. Gue udah tahu pasti nggak bisa nutupin dari lu. Anak ini anaknya Hasan Andriani. Emang bisa anak siapa lagi? Ada satu hal yang selama ini belum gue kasih tahu ke lo. Kenapa sih lu sebodoh itu? Lu bahkan gak kenal dia. Tapi itu tetap aja nyawa orang kan? Terus gimana sama nyawa lu dan anak lu? Barusan gue dengar dari Joko Putri, Hasan Andriani sebentar lagi bakal masukin lu ke istana. Kalau dia sampai tahu, pasti bakal ngamuk banget. Gak bisa. Gue harus ambilin obat aborsi buat lu. Arif Nurhayati, lo lupa ya? Dulu gue pernah coba obat, badan gue jadi rusak. Kalau gue aborsi, pasti gue sama anaknya bakal mati. Iya juga sih. Lu bisa hamil aja udah susah banget. Gue masih punya satu cara terakhir. Cara apa? Lu harus cepet-cepet dapet perhatian dia. Umur kehamilan anaknya, gue bakal tutupin semuanya buat lu. Lo gila ya? Itu kan sama aja nipu Hasan Andriani. Bisa-bisa kepala lu melayang. Gue gak takut. Asal bisa selamatin nyawa lu sama anak lu, apa aja bakal gue lakuin. Tapi Hasan Andriani selalu melindungi dan menyelamatkan gue. Gue bener-bener gak mau bohongin dia. Ternyata tebakan gue gak salah. Lo emang masih suka sama dia. Gimana pun juga, gue gak bisa ngajak lo ikut terlibat. Kalau masalah ini ketahuan, nyawa lo bisa bahaya. Tapi gue juga gak sanggup lihat lu pergi buat mati gitu aja. Mungkin. Gue masih bisa coba lagi. Hamba mohon izin kepada Hasan Andriani. Semoga Hasan Andriani selalu sehat dan bahagia. Lu datang. Ayo. Gue punya kabar baik buat lo. Gue udah minta izin ke Ibu Suri. Gue mau angkat lo jadi permaisuri agung. Hal ini udah gue putusin waktu di Jawa Timur. Dulu, gue liat lo sering berinteraksi sama Ahmad Paramita. Hati gue kayak digerogoti semut. Terus waktu lo diserang, gue rela mati asalkan lo gak kenapa-kenapa. Saat itu gue sadar. Lo adalah orang yang pengen gue nikahin. Hasan Andriani. Jangan buru-buru berterima kasih dulu. Sini, gue udah minta bagian administrasi istana siapin banyak gelar. Lo lihat deh mana yang lo suka. Hasan Andriani. Ada apa? Lo ngomong aja. Dulu lo pernah bilang bakal ngabulin satu permintaan gue. Asal lo bisa lakuin,
Semuanya pasti lu setujuin. Janji itu masih berlaku nggak? Gue ini pemimpin negara. Tentu aja janji gue berlaku. Gue mohon banget Hasan Andriani cabut keputusan itu. Izinin gue keluar dari istana. Saya mohon kepada Hasan Andriani untuk mencabut perintahnya. Izinkan saya keluar dari istana. Kamu nggak mau jadi selir gue? Nggak mau. Kenapa? Gue bisa kasih lu kemewahan dan kekayaan yang nggak bisa didapat orang lain. Juga semua ketulusan hati gue. Saya cuma pengen satu orang yang setia. Hidup di istana bukan keinginan saya. Saya cuma mau keluar dari istana. Mohon Hasan Andriani mengabulkan permintaan saya. Kalau gue nggak setuju gimana? Hasan Andriani itu penguasa tertinggi. Setiap ucapan pasti bisa dipegang janjinya. Baik, gue setuju. Terima kasih atas kemurahan hati Hasan Andriani. Semoga Hasan Andriani panjang umur dan sehat selalu. Kamu udah dengar jelas belum? Hasan Andriani beneran izinin dia keluar dari istana? Lapor Bu Sri Andriani. Saya dengar jelas banget. Memang udah takdirnya dia nggak bisa terima anugerah ini. Nggak bisa salahin siapa-siapa juga. Cepat! Siapkan satu teko arak hangat buat gue. Malam ini gue harus punya penerus kerajaan. Mulai sekarang, nggak ada lagi yang bisa geser posisi gue di istana ini. Hasan Andriani. Hasan Andriani. Desi Susilo. Lu ngapain kesini? Hasan Andriani minum sendirian boring banget kan? Biar gue temenin ya. Hasan Andriani. Hasan Andriani. Siska Firmansyah. Jangan pergi dong. Hasan Andriani. Gue nggak akan pernah ninggalin lo. Lu bukan dia. Minggir. Kenapa? Sebenarnya di bagian mana gue kalah sama pembantu rendahan itu? Lu bahkan nggak sebanding sama sehelai rambut dia. Tapi dia sama sekali nggak suka sama lu. Kalau enggak, kenapa dia sampai nggak mau jadi selir utama? Kalau lu berani ngomong satu kata lagi, gue cabut lidah lu. Balik ke kamar lu sekarang. Mulai sekarang tanpa gue panggil, lu nggak boleh datang menghadap. Cepat lihat itu yang dari istana Yongkwan yang suka cari perhatian barusan diusir sama Hasan Andriani. Iya, bener. Lihat aja cara dia berpakaian. Nggak beda sama cewek dari tempat hiburan malam, pantas aja Hasan Andriani nggak suka sama dia. Nyonya, angin mulai kencang biar gue ambilin baju buat lo. Nggak usah lo kasihanin gue pergi sana. Pergi ke jalan utama dan dihukum berlutut selama 4 jam buat gue.
Mbak, lo nggak apa-apa kan? Lo salah apa sih sampai harus dihukum jongkok di sini? Mbak Desi lagi bad mood. Gue udah biasa kok. Sifat Desi Susilo ini emang galak banget ya. Udah, ayo berdiri dulu. Mbak, aku udah balik. Dasar pembantu nggak tahu diri, masih nggak cepet-cepet bikinin teh buat gue. Desi Susilo. Desi Susilo. Lu beneran itu ya jadi Jave? Arif Nur Hayati. Gue sebenarnya nggak mau narik lu ke dalam masalah ini. Tapi siapa suruh lu sendiri yang cari gara-gara? Desi Susilo, kenapa lu bohongin Siska? Itu nggak penting. Yang penting itu, ini apa? Tanpa lo ngomong pun gue udah tahu. Ini obat penahan kandungan kan? Ini buat Siska Firmansyah ya? Lu mau ngapain? Nanti juga lo bakal tahu sendiri. Desi Susilo, Desi Susilo, Desi Susilo. Kenapa gue udah mati-matian mikir cara tetap aja nggak bisa dapetin cinta dan anak dari Hasan Andriani. Tapi lo gampang banget dapetinnya. Siska, gue nggak bakal ngelepasin lo. Apa yang lu bilang itu bener. Barusan Hasan Andriani ngomong ke gue, mau angkat Siska Firmansyah jadi permaisuri agung. Masa dia bisa main belakang sama cowok lain terus hamil diam-diam? Gue sama sekali nggak bohong. Siska cuma mau jadi permaisuri, terus nutupin semuanya dari Hasan Andriani. Dia sengaja mau bikin bingung soal anak di istana. Dosa kayak gitu nggak bisa dimaafin. Kalau sampai gue tahu lu fitnah Siska Firmansyah, gue nggak bakal maafin lu. Gue nggak bohong. Bahwa dia balik ke sini nanti juga ketahuan. Kalau gitu gue pamit dulu. Biar hubungan gue sama Hasan Andriani nggak tambah runyam. Arif Nur Hayati itu memang begitu deh. Nggak tahu diri, nggak nganterin gue sama sekali. Tunggu sebentar. Nggak usah formal, santai aja. Hasan Andriani kok bapak datang ke sini? Gua udah ngizinin lu keluar dari istana. Perkataan gua itu nggak bisa ditarik lagi. Jadi, gua mau nanya sama lu bakal nyesel ninggalin gua nggak? Jangan jawab dulu. Dengerin gua ngomong sampai selesai. Gua tahu, lu cuma pengen setia sama satu orang. Tapi Desi Susilo itu pernah nyelamatin gua. Gue cuma mau balas budi ke dia. Tapi perasaan gua ke lu, itu bener-bener tulus, nggak main-main. Selain nggak bisa nurunin pangkat dia, apapun bisa gue janjiin ke lu. Hasan Andriani. Gue udah bilang. Itu semua bukan yang gue mau. Kalau gue izinin lu jadi Sri Andriani gimana? Asal lu mau Kiki Ayu Ningtyas sama pejabat istana pada nolak kayak apapun, gue bakal tetap naikin lu jadi istri utama gue. Lu bakal jadi satu-satunya istri gue. Kiki Ayu Ningtyas mau ketemu lu buat tanya sesuatu. Ikut kita sebentar ya. Ibu, ini gue yang suka sama Siska Firmansyah. Mana mungkin dibilang dia yang godain gue. Soal gosip main belakang sama cowok lain hamil di luar nikah. Itu bener-bener ngaco banget. Gue lagi nanya dia bukan lo. Siska Firmansyah, lo sendiri ngaku ada kejadian kayak gitu nggak? Siska Firmansyah, lo ngomong dong. Memang benar gue lagi hamil. Tapi gue nggak pernah kepikiran buat nutup-nutupin siapa bapaknya. Dari mana anak itu? Apa anaknya Arif Nur Hayati? Atau jangan-jangan Ahmad Paramita? Nggak mungkin lah. Berarti ada cowok lain lagi dong. Gue selama ini kira lu polos banget, nggak neko-neko, nggak nyangka di belakang ternyata lu cewek segila itu.
Hasan Andriani, kenapa ngomong kayak gitu? Gue hamil juga sebelum masuk istana. Gue gak pernah janji mau jadi cewek lo. Apalagi janji mau masuk istana bareng lo. Hasan Andriani, lo punya hak apa buat ngatain sifat gue? Anggap dia masukin ke penjara istana habis musim gugur, hukum mati. Hukum mati nunggu musim gugur, gue sih nggak sabar nunggu selama itu. Bu, pergi. Kasih Arif Nurhayati segelas racun. Biar dia temani adik seperguruannya pergi bareng-bareng. Bu. Syuh. Kakak, lu lagi kepikiran soal masalah Siska Firmansyah ya? Kalau lu mau ngebelain dia, mending lu temenin dia aja di penjara. Gua bukan mau ngebelain dia. Gua mikirin buat lu juga, Kak. Siska Firmansyah itu pejabat perempuan pangkat 4 yang resmi. Kalau kakak mau hukum mati dia, harus ada alasannya kan? Kalau enggak, siapa yang mau nurut? Diam-diam deket sama cowok luar, hamil di luar nikah. Itu aja belum cukup. Siska Firmansyah itu pejabat perempuan, bukan dayang atau selir istana. Dan dari awal sampai akhir, dia nggak pernah nerima lamaran lu hamil sebelum masuk istana juga urusan apa sama lu. Ahmad Paramita, jangan kira karena lu adik gua nggak berani hukum lu. Kak, gue siap nerima hukuman. Hukum mati Siska Firmansyah. Memang bisa bikin lo lega sesaat, tapi orang mati nggak bisa hidup lagi. Kalau nanti nyesel, udah nggak ada kesempatan. Gue mohon kakak pikirin lagi baik-baik. Udah deh. Lu keluar dulu aja. Biar gue mikir-mikir lagi. Joko Putri, Hasan Andriani bilang ke penjaga penjara, jangan ada yang nyakitin Siska Firmansyah. Siap. Sudahlah, gua sendiri aja yang mau lihat dia. Arif Nurhayati. Ini anak beracun yang dikasih sama Desi Susilo. Desi Susilo berani banget ya. Berani-beraninya mau bunuh pejabat negara. Dia nggak takut Hasan Andriani bakal nuntut dia apa? Arif Nurhayati tahu nggak kenapa Hasan Andriani selalu memaafkan Desi Susilo? Kenapa? Karena Desi Susilo pernah nyelamatin nyawa Hasan Andriani. Dulu waktu Hasan Andriani dikejar pembunuh bayaran, terpaksa ngumpet di gua, sampai kena racun kicingsan. Desi Susilo waktu itu nggak peduli sama kehormatannya, tetap nolongin Hasan Andriani. Itu kejadian kapan? Tahun lalu bulan Desember. Ini kan cerita yang Siska Firmansyah pernah ceritain ke gua. Pantas aja Desi Susilo di istana selalu sembunyi-sembunyi, nggak berani muncul di depan orang. Soalnya dia udah gantiin posisi Siska Firmansyah. Semua yang dia punya sekarang harusnya milik Siska Firmansyah. Terus, emang kenapa? Nasi udah jadi bubur, nggak ada yang bisa diubah lagi. Rini Subagio, gua mohon banget sama lu, tolong keluarin gua dari sini. Gua harus lapor ke Hasan Andriani soal ini, biar nama Siska Firmansyah bisa dibersihin. Kayaknya udah nggak sempat lagi. Siska Firmansyah udah minum racun. Minum! Ngapain banyak omong? Cepetan antar dia ke akhirat. Maaf Arif Nurhayati. Nanti beresin semua mayat di sini. Jangan sampai ada yang tersisa. Syuh. Dasar kurang ajar. Dia itu pejabat perempuan tingkat 4 tahu. Kalian jagain dia kayak gini aja. Ampuni kami Hasan Andriani. Cepetan buka kuncinya. Siap. Siska, bangun dong. Siska Firmansyah. Joko Putri, panggil semua dokter di rumah sakit istana ke sini sekarang. Siap, Hasan Andriani. Irfan Utomo, gimana kondisi dia sebenarnya? Hasan Andriani, racun di tubuh Siska Firmansyah udah nyebar ke organ dalam. Keadaannya nggak bagus, Pak. Dengerin gue baik-baik. Kalau Siska Firmansyah sama anak yang dikandungnya sampai kenapa-kenapa, gue bakal minta semua dokter di rumah sakit istana ikut mati bareng dia. Itu Hasan Andriani.
Siska Firmansyah. Lo udah sadar akhirnya lo bangun juga. Hasan Andriani. Jangan gerak. Tetap tiduran aja. Hasan Andriani. Maafkan gue yang udah lancang sama lo. Gue pantas mati. Tapi tolong Hasan Andriani biarin anak gue selamat. Gue udah mikir-mikir. Siapapun ayah dari anak yang lo kandung, gue gak peduli. Gue bakal anggap dia kayak anak gue sendiri. Walaupun nanti dia gak bisa jadi pewaris tahta. Gue tetap bakal pastiin dia hidup jadi pangeran yang sejahtera dan bebas sepanjang hidupnya. Hasan Andriani. Hasan Andriani. Dia itu anak kandung lu sendiri. Apa? Desi Susilo udah nyamar gantiin dia. Benar. Tanggal 10 bulan Desember di Gua Gunung Cuy. Hari itu lu pakai baju putih, bahu kiri lu kena panah. Gue udah curiga dari dulu, tapi lo, di bawah tulang selangkah lu gak ada bekas luka sama sekali. Hasan Andriani, itu pakai salep penghilang bekas luka. Siska Firmansyah pakai salep penghilang bekas luka milik gua. Gue udah tahu. Lu denger nggak, Siska? Gue ini ayah kandung anak itu. Tapi kakak senior, gimana lu bisa tahu semua ini? Itu dari pembantu Desi Susilo, Rini Subagio sendiri yang bilang ke gua. Kalau bukan karena dia, mungkin gua udah nggak bisa balik hidup-hidup buat ketemu lo. Arif Nur Hayati? Cepat minum penawar ini. Yang bisa gue bantu cuma segini. Kenapa Desi bisa berubah jadi sejahat ini? Padahal dulu dia pernah nyelamatin hidup gue. Sebenarnya ada satu hal yang selama ini gua sembunyiin dari lo. Waktu itu lo kena racun ular, yang nyelamatin lo bukan dia. Itu gua. Gua cuma takut nama baik lo rusak. Makanya gua nggak pernah bilang. Ternyata selama ini cuma gue sendiri yang nganggep dia keluarga dekat. Hasan Andriani pembunuhnya udah ketemu. Penyerangan di Jawa Selatan, semua itu gara-gara si pembantu ini yang nyuruh. Hasan Andriani ampunin gua, Hasan Andriani ampunin gua, tolong. Itu perintah dari Desi Susilo. Semuanya atas perintah Desi Susilo yang mulia. Bu Sri takut Siska Firmansyah bakal merebut perhatian dari Hasan Andriani. Makanya dia suruh gua diam-diam singkirin Siska Firmansyah. Pak Hasan ampunin saya, Pak Hasan. Pak Hasan ampunin saya. Berani banget lu ya. Seret dia keluar. Hukum cambuk sampai mati sekarang juga. Pak Hasan ampunin saya dong. Pak Hasan, saya nggak bakal berani lagi, sumpah. Pak Hasan. Joko Putri. Saya di sini. Sampaikan perintah. Desi Susilo berani menipu raja. Dosanya nggak bisa diampuni. Turunkan jadi rakyat biasa. Cabut semua gelar. Langsung masukkan ke penjara istana. Besok siang dihukum mati. Siap laksanakan. Tunggu dulu, Desi Susilo udah banyak banget bikin masalah. Ngaku-ngaku jadi orang lain, bahkan mau bunuh orang biar nggak ketahuan. Kalau langsung dibunuh gitu aja, bukannya malah untung banget buat dia. Menurut lo gimana? Lu bilang apa? Itu pembantu rendahan sama anaknya. Ternyata nggak kenapa-kenapa sama sekali. Iya, Bu Sri. Siapkan kereta ke Istana Cianyuan. Gue mau ketemu Pak Hasan. Tenang dulu, Bu Sri. Pak Hasan bilang nggak boleh sembarangan menghadap. Kalau lo maksa sekarang, itu sama aja ngelawan perintah lo. Ada apa sih Bu Sri sampai marah-marah gitu? Hasan Andriani. Gue cuma lagi ngasih pelajaran ke pembantu. Kalau pembantu salah, ya dihukum aja. Jangan sampai lu jadi sakit gara-gara emosi. Iya. Hasan Andriani, kok hari ini lo sempat main ke Istana Yongkon? Akhir-akhir ini gue banyak mikir. Gue ngerasa udah gak adil sama lu. Lo itu udah nyelamatin hidup gue, tapi gue malah dibohongin sama orang licik dan terus-terusan ngabaikan lo. Hasan Andriani, asal lo ngomong kayak gitu. Gue udah rela nahan semua penderitaan ini. Setelah kejadian ini, gue udah mantap mau angkat lo jadi Sri Andriani. Gue pengen tahu gimana menurut lo, sayang. Sri Andriani. Gue terima kasih banget atas kebaikan lo, Hasan Andriani. Udah, berdiri aja. Oh iya, gue dengar-dengar kemarin lo sempat ke penjara istana buat nolong Siska Firmansyah kan?
Perempuan jalang ini berani menipu Hasan Andriani, bikin kacau urusan di istana. Gua mau dia dengar sendiri. Gua angkat lu jadi permaisuri. Biar dia di alam kubur menyesal seumur hidup. Hasan Andriani memang bijaksana. Hasan Andriani, ini sudah hampir lewat tengah hari. Kenapa tahanan itu belum juga dibawa ke sini? Tiba-tiba gua ngerasa kasih hukuman mati aja kayaknya belum cukup buat ngilangin rasa kesal ini. Sri Andriani, ada ide lain nggak? Menurut hamba, orang kayak gitu harusnya dipenggal di depan umum, biar jadi contoh buat yang lain. Oke, lakuin aja. Pengawal, bawa tahanannya ke sini. Sri Andriani, silakan nikmati baik-baik. Lihat sendiri nasib perempuan jalang itu. Hasan Andriani, belum ada pengobatan resmi loh. Panggil kayak gitu nggak sesuai aturan kan? Lu ngerti banget soal tata krama ya? Kalian ngapain sih? Pada buta semua ya. Gue ini permaisuri, tahu? Hasan Andriani, ini maksudnya apa? Lu juga nggak pantas jadi permaisuri gua. Lu juga pantas jadi Sri Andrianinya gua. Atas perintah Hasan Andriani, diterbitkan titah sebagai berikut. Keluarga Siska Firmansyah dikenal berperilaku santun. Sifat dan tindakannya selalu lembut dan baik. Dengan ini diangkat sebagai Sri Andriani. Dianugerahi gelar kehormatan Yichi. Diberikan kitab emas dan cap burung phoenix. Bersama-sama memimpin 6 istana. Menjadi teladan bagi seluruh wanita di negeri ini. Titah ini harus dipatuhi. Terima kasih atas anugerah besar dari Hasan Andriani. Semoga Hasan Andriani panjang umur, sehat selalu, dan berjaya selamanya. Silakan bangun. Nggak mungkin Hasan Andriani. Bukannya lu bilang mau angkat gue jadi Sri Andriani? Jangan buru-buru. Gue juga udah siapin titah khusus buat lo. Atas perintah Hasan Andriani, dikeluarkan titah sebagai berikut. Desi Susilo telah menipu dan membangkang pada atasan, berusaha mencelakai Sri Andriani. Kesalahannya tak terampuni, diturunkan menjadi rakyat biasa, dicabut semua gelar dan kehormatan, segera dihukum mati. Demikian titah ini. Jadi selama ini kalian semua bohongin gue. Desi Susilo, lu sadar nggak sama kesalahan lu? Gue udah berusaha keras buat dapetin hidup yang gue mau. Salah gue di mana? Berusaha? Lu udah berusaha apa? Semua yang lu punya itu hasil tipu-tipu. Lu pakai identitas orang lain. Mimpi pengen langsung naik derajat, mau enak tanpa usaha. Itu bener-bener bodoh banget. Kenapa? Kenapa? Lu gampang banget dapetin semua yang gue pengen. Hasan Andriani suka sama lu. Arif Nur Hayati juga suka sama lo. Selama lo ada, gue gak akan pernah kelihatan. Apa sih yang kurang dari gue Desi Susilo dibanding lo? Emang gue lebih beruntung dari lo? Karena Tuhan cuma berpihak sama orang yang tulus. Sedangkan lu bodoh dan jahat. Pantas aja hidup lu sengsara. Ngaco lo! Kalau nggak ada lo, Hasan Andriani pasti angkat gue jadi Sri Andriani. Gue yang seharusnya jadi Sri Andriani yang sebenarnya. Lo yang udah hancurin semua hidup gue. Nggak usah banyak omong sama dia. Laksanakan hukumannya. Ayo jalan, anak gue nggak kuat lihat adegan berdarah kayak gini. Sri Andriani, kapan lagi nemenin gua ke inspeksi ke selatan? Nanti aja deh. Sekolah perempuan lagi rame banget. Gue mikir, banyak banget yang nggak kebagian daftar. Harus buka lagi di daerah lain. Terserah lo aja. Menurut gue, sistem ujian buat perempuan juga harus cepet-cepet diterapin. Oke, semua gua ikutin kata lo. Ibu, ayah! Ayah, kenapa sih di buku sejarah semua raja punya banyak banget istri? Kok ayah cuma sama ibu doang? Kalian tahu nggak apa sih hal paling bahagia di dunia ini?
bisa dapetin hati satu orang, sampai tua tetap nggak pernah bisa.